Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal benda. Pasti kalian sudah banyak tahu benda-benda yang kita gunakan untuk bermain. Ya, kita mengenal ada layang-layang, ada kayu yang digunakan untuk bermain patok lele, kemudian ada batu, dan ada buah-buahan. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Benda memiliki ciri-ciri berdasarkan bentuk, jenis, dan permukaan benda. Nah, salah satu ciri benda berdasarkan bentuknya, yaitu ada benda yang bentuknya tetap dan ada benda yang bentuknya dapat berubah. Tetap artinya tidak bisa berubah, seperti buku yang berbentuk persegi, atau jam dinding yang berbentuk lingkaran, atau botol yang berbentuk seperti tabung. Dan benda yang dapat berubah seperti benda-benda yang dapat dirubah karena ditarik atau ditekan, atau benda yang dapat berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Ciri yang kedua adalah jenis benda. Berdasarkan jenisnya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda gas. Yang ketiga, benda cair. Benda padat contohnya batu. Benda gas contohnya udara. Benda cair contohnya air. Ciri yang ketiga berdasarkan permukaan benda. Berdasarkan permukaan benda atau bagian luar benda, benda terbagi menjadi 2 bagian. Ada benda yang kasar dan ada benda yang memiliki permukaan yang halus. Contohnya buah durian. Buah durian memiliki permukaan atau bagian luarnya, kulitnya kasar. Sedangkan buah semangka memiliki permukaan kulit yang terasa halus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kosakata. Kosakata adalah kelompok kata yang memiliki arti tertentu. Dalam mengenal benda, ada beberapa kosakata yang dapat kita pelajari. Yang pertama ada kata kasar, yaitu kasap, kesat, tidak halus saat diraba. Yang kedua ada kata halus, yaitu lembut, licin, tidak kasar. Yang ketiga ada kata tetap. Tetap artinya yaitu tidak berubah keadaannya. Lalu yang terakhir ada kata berubah, yang artinya yaitu menjadi lain atau berbeda dengan bentuk semula. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Lalu kita isi ciri-ciri benda sesuai dengan nama bendanya. Yang pertama air teh. Jenis benda, benda cair. Permukaan benda, halus. Bentuk benda dapat berubah mengikuti tempatnya. Yang kedua, asap kendaraan. Jenis benda yaitu benda gas. Permukaan benda halus. Bentuk benda berubah mengikuti tempatnya.
Setelah kita mengisi ciri-ciri benda berdasarkan nama benda dengan kosakata yang tepat, sekarang perhatikan soal berikut ini. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi sebuah kata, lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Pada gambar berikut, Ustazah memiliki beberapa huruf yang masih acak atau tidak tersusun rapi sesuai dengan kosakata yang tepat. Kita diminta untuk menyusunnya menjadi kosakata yang tepat. Yang pertama, ada huruf S, A, K, R, dan A. Menjadi kasar. Bentuk kalimatnya adalah permukaan kulit buah durian terasa kasar. Ya, saat kita menulis atau membuat kalimat dengan kata tertentu, kata tersebut harus terdapat pada kalimatnya. B, ada huruf E, T, A, P, dan T. Disusun menjadi kata tetap. Tetap. Kalimatnya adalah benda padat memiliki bentuk yang tetap. C, E, H, A, R, U, B, B. Bila disusun menjadi kosakata yang tepat adalah kata berubah. Ada huruf B, ada huruf E, R, U, B lagi, A, dan H. Berubah. Kalimatnya adalah benda cair dan gas memiliki bentuk yang dapat berubah. Selanjutnya, yang D, terdapat huruf U, L, H, S, A. Bila disusun menjadi kata yang tepat adalah kata halus. H-A-L-U-S. Kalimatnya, permukaan kulit buah semangka terasa halus. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk perkalian. Bentuk perkalian adalah proses penjumlahan berulang. Di sini, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 5 gelas yang masing-masing gelasnya terdapat 2 ekor ikan. Bila kita menghitung seluruh ikan yang terdapat dalam gelas tersebut, caranya kita menghitung 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali. Nah, karena ada 5 kali, kita menghitung 2-nya ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Perhatikan gambar selanjutnya. Pada contoh nomor 2, terdapat 3 kotak dengan yang berisikan masing-masing 4 buah kelereng. Bagaimana kita menghitung banyaknya kelereng dari semua kotak? Ya, kita gunakan bentuk perkalian. 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Artinya bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Lalu gambar ketiga terdapat 3 kotak dengan masing-masing berisikan 5 buah mobil. Berapa jumlah seluruh mobil pada semua kotaknya? Ya, kita bentuk dalam bentuk perkalian juga. 3 kotak dikalikan 5 mobil. 3 kotak dikalikan 5 mobil. Bagaimana menghitungnya? Ya, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Baik anak-anak, setelah kita membuat bentuk perkalian berdasarkan gambar, kali ini kita akan membuat gambar berdasarkan bentuk perkaliannya. Perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah benda-benda yang ada di rumahmu, lalu buatlah bentuk perkaliannya. Di sini Ustazah sudah membuat bentuk perkaliannya. Kita tinggal membuat gambar sesuai dengan bentuk perkalian tersebut. Yang pertama ada 4 kali 2. 4 dikali 2 artinya ada 4 tempat yang berisikan masing-masing 2 buah benda. Nah, perhatikan di sini Ustazah punya 4 buah benda.
1, 2, 3, 4 yang berisikan masing-masing 2 buah benda. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlah seluruhnya. Jadi dari hasil perkaliannya ya, 4 kali 2 artinya 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya 2 dikali 8. Gambarnya yaitu 2 buah tempat yang berisikan masing-masing 8 benda. Di sini Ustazah memiliki 2 buah tempat yang berisikan masing-masing 8 benda, yaitu 2 kali 8. Hasilnya adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16. Demikian pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.